Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan juga salam sapa buat sahabat Sang Prabu Kicau. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia dan selalu dimudahkan dalam rezekinya. Dan untuk sobat yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat. Tema kali ini akan menjawab pertanyaan dari sahabat saya, Bang. Cocak jenggot saya untuk masteran tiba-tiba dia bertelur. Apakah penyebabnya dan bagaimana untuk mengatasinya? Jadi di sini saya akan sharing-sharing menjawab pertanyaan dari sahabat saya. Apabila nanti masuk akal dan berkenan, simak dan tonton sampai selesai. Namun apabila kurang berkenan dan tidak masuk akal, abaikan. Di sini saya sekedar sharing-sharing. Jadi untuk permasalahan cocak jenggot, ya biasanya untuk masteran cocak hijau di rumah sahabat saya itu biasanya gacor, tiba-tiba dia mengembangkan sayapnya agak turun, bulunya mengembang dan tiba-tiba bertelur. Ini bagaimana? Ya untuk sekilas ya, untuk cocak jenggot di atas umur sekitar 8 bulan 9 bulan itu menginjak masa dia itu dewasa ya, istilahnya setelah remaja ke dewasa, dan identik dia akan birahi. Jadi yang membuat cocak jenggot ini bertelur bisa karena mendekati masa dia berkembang biak. Yang pertama itu ya. Yang kedua, birahi karena terlalu banyak extra fooding, pemberian extra fooding. Baik itu kroto, ulat hongkong maupun ulat kandang ya. Dan juga intensitas dalam pemberian extra foodingnya terlalu berlebih. Itu menyebabkan juga dia cepat birahi dan pembentukan jaringan telur itu cepat untuk cocak jenggot betina ya. Namun pada umumnya biasanya cocak jenggot ini menginjak masa kawin. Jadi karena burung ini dari usia sudah menginjak dewasa, masa dia mulai berkembang biak, ditunjang dengan faktor extra fooding yang berlebih, akhirnya dia birahi. Karena cocak jenggot ini betina ya tidak ada lawan jenis untuk membuahi. Dan akhirnya burung ini bertelur dan tidak akan menetas. Ya, biasanya juga tingkat gacornya juga akan berkurang. Jadi burungnya biasanya mengembang, bulunya, sayapnya agak turun ya karena over birahi. Sehingga burung ini cenderung agak berkurang untuk tingkat gacornya. Jadi sahabat saya itu telepon, kenapa burung ini kok bertelur? Tidak ada pejantannya, kok bisa bertelur? Ya ada, unggas itu memang dalam berkembang biak dan dia extra foodingnya terlalu berlebih, proteinnya terlalu berlebih, dia juga akan bertelur. Kan ada seperti ayam ya, bebek, mentok, untuk jenis unggas itu kan dia bisa bertelur sendiri. Terus penyebabnya apa? Yaitu tadi, yang pertama menginjak dia itu mulai berkembang biak, birahi menumpuk, dan pemberian extra fooding yang berlebih. Terus bagaimana untuk mengatasinya? Kan biasanya burung kalau setelah bertelur cocak jenggot ini agak lesu ya. Biasanya burungnya agak sedikit berkurang untuk intensitas gacornya. Jadi apabila pemberian jangriknya biasanya 55 atau pemberian kroto hongkongnya berlebih, dikurangi dulu. Misalkan tiap hari diberi jangkrik, intensitas pemberian extra foodingnya dikurangi dulu. Jadi seminggu bisa 3 kali atau 2 kali pemberian dikurangi, jangkriknya cukup 2 ya. Dan untuk mengembalikan kondisi fitnya bisa diberikan sejenis obat, banyak yang dijual di toko ya, agar kondisinya kembali ke fit. Bisa diberikan multivitamin untuk mengembalikan kondisi fit burung ini sendiri. Dan untuk buah-buahnya bisa diselang-seling ya, dikasih pepaya 2 hari, dikasih
pisang, satu harinya dikasih pepaya, besoknya bisa diganti lagi buah pir, dan juga bisa dikasih buah apel atau timun ya. Tergantung dari cocak jenggot ini sendiri sukanya yang mana ya. Jadi untuk proses pemandiannya, lihat kondisi burung. Biasanya setelah bertelur kan dia agak lesu ya, kondisinya agak lemah. Jadi untuk pemberian extra foodingnya, karena berlebih bisa dikurangi seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali. Buahnya bisa diselang-seling. Terus untuk proses penjemuran dan pemandian, lihat kondisi burung. Kalau masih lemah, cukup diangin-anginkan. Kalau burung ini memang sudah setelah bertelur sudah agak kondisi membaik, bisa dilakukan penjemuran terus dimandikan ya. Namun untuk pemberian fur, biasanya kalau dia suka fur furnya tetap harus disediakan. Cuma nanti untuk jangkriknya biasanya 5 tiap hari, agak dikurangi ya. Dan berikan extra fooding, buah-buahnya diselang-seling. Dan untuk mengembalikan staminanya, berikan multivitamin. Biasanya banyak yang dijual di toko ya. Jadi agar burung ini nanti kembali ke kondisi fit. Karena burung ini kan menurut teman saya kan bukan untuk lomba, namun untuk masteran ya. Karena mungkin agak bingung kok bertelur, dia terus menanyakan bagaimana untuk mengurangi birahinya. Yaitu tadi bisa dimandikan, mandi pagi atau sore yang sering itu harus sering dimandikan. Proses penjemurannya agak dikurangi, extra foodingnya jangan terlalu berlebih. Itu yang mengakibatkan burung itu bertelur. Dan yang paling utama itu biasanya cocak jenggot itu mendekati masa berkembang biak. Ya, jelas ya. Proses kan ada fase-fase tersendiri. Fase dia mau mabung, fase dia mau bertarung, fase setelah mabung, terus fase dia mulai berkembang biak. Jadi lumrah untuk cocak jenggot jenis betina yang mendekati masa kawin atau masa berkembang biak itu, kalau terlalu banyak proteinnya dalam pengkonsumsian dan juga mendekati masa birahi kawin berkembang biak, lumrah mas ya untuk burung ini bertelur sendiri. Namun biasanya tidak akan menetas karena infertil, tidak dibuahi oleh jenggot jantan ya. Jadi itu tadi untuk sharing-sharing dari saya, lumrah untuk cak jenggot yang bertelur ya. Itu tadi faktor-faktornya, dan untuk permasalahannya bisa diatasi dengan cara itu tadi. Kiranya cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila masuk akal, simak dan tonton sampai selesai. Namun apabila kurang berkenan, abaikan. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.